Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita Masail al-Jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita sampaikan makna al-ummiyun, kemudian sebelumnya makna apa? Al-kitabiyun, al-ummiyun dan ahlu al-jahiliyah atau ahli jahiliyah. Ada yang bisa menunjukkan perbedaan ketiga lafaz tadi? Silakan yang hadir pada ini. Kalau ini baru satu pekan pada jamaah, belum satu bulannya. Silakan, ada 3 poin tadi. Al-kitabiyun. Ya, fadhal. Abu Abdil ya. Ya. Kitabiyun dulu ya. Hah? Kitabiyun, ahli kitab. Katib kitabiyun itu maksudnya ahli kitab. Abu Abdul, angkat tangan ya. Jadi laki-laki harus angkat tangan ya. Baik, Pak. Udah? Ya, yang lain kalau gitu. Sahibul Yamin, Ashabul Yamin, Ashabul Shimal. Ya, baik. Nggak ada ini? Ya, Abu Sama, insyaallah. Baru datang, insyaallah langsung pemberani. Pemberani Abu Sama. Ahli kitab. Yahudi dan Nasrani, sahih. Ummiyun, belum, ahli jahiliyah belum. Ya, ummiyun nanti baru ahli jahiliyah. Terus sahih, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan ya, yang enggak beragama Yahudi dan Nasrani, tapi maksudnya tidak bisa baca dan tidak bisa apa? Menulis. Ahli jahiliyah. Apa ahli jahiliyah? Abu Usama. Ya.
Ya, sahih. Yang dinisbatkan kepada al-jahal, tapi yang dimaksud dengan ahli jahiliyah apa? Ya. Tadi lawan dari ahlu kitab, ya, enggak punya kitab dan enggak punya rasul, kata Pak Jaya. Jadi hadiahnya bagi dua ini. Ada dasar. Bapak mau apa? Siwak apa minyak wangi, Pak? Ini, Pak. Ini, Pak. Abu Usama, minyak wangi apa siwak, Pak? Adanya cuma dua pilihan. Baik. Abu Usama nanti bisa diambil setelah kajian atau sekarang. Betul, Pak. Bapak mau, Pak? Baik. Jadi ahli kitab apa? Yahudi dan Nasrani. Lawannya ahli jahiliyah. Enggak ada nabi dan enggak ada rasul, atau maaf, enggak ada kitab dan enggak ada rasul. Adapun ummiyun adalah enggak bisa baca dan enggak bisa menulis. Sampai di sini sudah ingat kembali? Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua. Adapun Arab ada dua jenis pada waktu itu. Arab dibagi menjadi dua, apa saja? Baik, coba lagi, masya Allah. Ya, Arab ada dibagi menjadi dua waktu itu. Ya. Baik, sahih. Arab bagi menjadi dua, ada yang masih mengikuti agama-agama sebelumnya, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan ada juga yang masih mempertahankan agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Baik, siapa namanya? Abu Abdul, bisa diambil. Baik, itu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Kemudian setelah itu Arab berubah menjadi penyembah patung oleh sebab seorang laki-laki raja Arab waktu itu. Siapa namanya? Ada? Ya, fadhal. Amr bin Luhai. Bukan Luhai ya, Luhai al-Khuzai. Sahih. Ya, hadiahnya sudah habis, pertanyaan juga sudah habis. Baik. Kemudian para Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan muqaddimah. Jadi kita masih muqaddimah para jemaah ya. Kita masih muqaddimah untuk mengantarkan biar nanti kita enggak salah paham di dalam memahami masalah-masalah jahiliyah yang diselisih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, kalau ada yang buka PDF-nya bisa dibuka halaman 12 di syarahnya. Beliau mengatakan wal jahiliyatu kama qulna mansubatun ilal jahli wa huwa adamul ilm. Dan adapun jahiliyah, kata jahiliyah ini sebagaimana kita katakan bahwasanya dia dinisbatkan kepada al-jahl. Al-jahl artinya apa? Bodoh atau adamu atau enggak punya ilmu. Wa kullu amrin mansubun ilal jahiliyati fa innahu madhmum. Setiap perkara yang dinisbatkan kepada al-jahiliyah. Jadi setiap perkara amalan, pola fikir, kebiasaan, adat ataupun yang semisalnya, jika dia dinisbatkan kepada jahiliyah, maka semuanya tercela, nggak ada yang bagus. Ya, kalau kita menemukan lafaz dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, suatu perkara yang dinisbatkan kepada al-jahiliyah, maka itu menunjukkan perbuatan atau perkara tersebut tercela.
Walihada qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj atau berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Biasanya tabarruj ini biasanya kita artikan adalah berhias, berdandan. Apakah mutlak dilarang berhias atau berdandan? Ya tentu tidak. Ya. Bahkan bisa jadi sifatnya wajib bagi seorang istri berdandan kepada di hadapan apa? Suaminya, ataupun sebaliknya. Ya, suami juga berdandan kepada apa? Istrinya. Jadi kadang kita sebagai seorang suami itu egois para jamaah ya. Kita pengen lihat istri kita cantik, wangi, kemudian apa lagi? Pokoknya enak dipandang lah ya. Sementara kita nggak merawat diri ya. Kumisnya nggak dicukur ya kan? Jenggotnya aut-autan. Benar nggak para jamaah? Ada yang kayak gini para jamaah? Ada, tapi nggak hadir kayaknya di sini ya. Mudah-mudahan ya. Begitu pula bau badan ya. Kita pengen mencium bau badan istri kita wangi. Kita juga harus menampilkan apa? Bau badan yang wangi. Jangan dibiarin aja itu yang ada di bawah ketiak ya. Karena itu juga termasuk apa? Sunnah fitrah, cabut biar enggak terlalu bau. Begitu pula seterusnya. Adapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarruj itu berhias sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah seperti wa huwa izharu zinati fil aswaq wa amaman nas, yakni menampakkan perhiasan, menampakkan aurat, menampakkan tadi bersoleknya itu fil aswaq, di pasar-pasar, di mall atau di tempat keramaian, wa amaman nas, dan juga di hadapan manusia yang bukan mahramnya. Ini yang dilarang. Dan ini termasuk kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah. Lianna ahlal jahiliyati kanat nisa'uhum tatabarraj. Karena orang-orang ahli jahiliyah dahulu, wanita-wanita mereka bertabarruj, bal takshif an auratiha, bahkan menyingkap, membuka auratnya. Orang-orang jahiliyah dahulu, kama fi tawaf indahum, sebagaimana dahulu ketika tawaf mereka juga membuka aurat-aurat mereka. Bahkan disebutkan dalam riwayat mereka telanjang ketika apa? Tawaf di Ka'bah. Dan kebiasaan-kebiasaan ini adalah kebiasaan yang buruk. Namun banyak pada saat ini kaum muslimin dan kaum muslimat mengikuti kebiasaan-kebiasaan tersebut. Tidak membuka aurat di hadapan orang yang bukan mahramnya, bahkan di media ya, ditonton oleh jutaan orang. Ini termasuk apa? Perkara-perkara jahiliyah yang diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Apakah wanita aja? Laki-laki juga demikian. Ya, bukan hanya wanita yang disuruh untuk menutup aurat, pada laki-laki juga diperintahkan untuk apa? Menutup aurat. Ya, sebagaimana aurat yang wajib, misalkan dari mana? Dari pusar sampai apa? Lutut. Maka kalau di rumah jangan cuma pakai kolor doang, mohon maaf ya. Pusarnya kelihatan. Ya, pakai sarung tapi nggak pakai baju. Banyak kayak gini para jamaah. Ini juga termasuk aurat yang wajib kita apa? Tutupin, nggak boleh ditampakkan kepada orang lain. Ya, main futsal, ya, main apa lagi? Badminton ataupun yang semisalnya, tutup auratnya. Boleh-boleh saja mengikuti misalkan sesekali proposalnya misalnya, namun perkara-perkara yang wajib ditutup seperti aurat ini harus diperhatikan. Ya, jangan sampai hanya pengen main-main saja. Yarawna anna hada takshif an auratihim kama fi tawaf wa yarawna anna hada min al-mafakhir. Ini yang paling berbahaya. Mereka ketika bertabarruj menampakkan aurat mereka menganggap ini adalah sebuah kemegahan. Kalau menutup aurat ini sebuah
kalau zaman sekarang masih dianggap kuno. Ya, dianggap kuno oleh sebagian orang. Bagaimana pakaian-pakaian yang modern, yaitu pakaian yang terbuka auratnya, pakaian yang kelihatan, pakai baju tapi seolah nggak pakai baju. Padahal itu sebenarnya adalah zaman kuno. Ya. Karena apa? Karena zaman dahulu sebelum datang Nabi SAW, mereka membuka aurat mereka. Lalu zaman modern, zaman Nabi SAW, diperintahkan untuk apa? Menutup aurat-aurat mereka. Maka ini adalah di antara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertabarruj. Dan kita juga memiliki kewajiban sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga, untuk menjaga istri, menjaga putri-putri kita, jangan sampai mereka bertabarruj, dan jangan sampai juga kita yang menanggung dosa-dosanya karena kita nggak ada pelarangan misalnya, atau nggak mendidik mereka, dibiarkan begitu saja dan yang semisalnya, kita bisa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara sifat-sifat jahiliyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatih ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah, yaitu ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka, yakni hamiyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Al-hamiyah ini bisa diartikan kesombongan, bisa juga berarti apa? Berbangga dengan suatu hal yang enggak patut dibanggakan. Wa hadza min babil dzam, dan ini termasuk apa? Celaan kepada kesombongan dan berbangga-bangga tersebut. Fa hamiyatul jahiliyah madhmumah, kesombongan jahiliyah adalah perkara yang tercela, perkara yang enggak pantas kita berhias dengan kesombongan tersebut. Bahkan itu adalah salah satu dari ridanya Allah, selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu adalah apa? Ridanya Allah. Enggak pantas seorang hamba untuk apa? Sombong di hadapan manusia ataupun yang semisalnya. Sebagai contoh, ada sebuah perkara yang disebutkan oleh Syekh di sini, perkara yang pada dasarnya itu ada lafadznya di dalam Al-Quran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran lafadz tersebut. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela perbuatan tersebut karena berbangga-bangga dengan perkara tersebut. Kita bacakan apa kata Syekh rahimahullah taala. Walamma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal ansar, yaitu pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang dari orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar itu orang mana? Orang Madinah. Ya, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Hasala bainahu wa baina rajulin minal muhajirin. Ada suatu berantem atau berdebat ataupun terjadi sesuatu yang membuat dia dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Muhajirin, dia berantem. Kemudian dia saling saling berdebat sedikit lah di dalam sebuah peperangan. Kemudian iqtital wa niza, kemudian dia terjadi bertengkar seperti itu. Faqala al-ansari, kemudian seorang Ansari ini mengatakan, ya lal ansar, wahai orang-orang Ansar. Waqala al-muhajirin, ya lal muhajirin, kemudian orang Muhajirin tadi mengatakan, wahai orang-orang Muhajirin, tolong aku. Orang-orang Ansar mengatakan apa? Wahai orang-orang Ansar, tolong aku nih, bertengkar sama orang Yahudi. Lafaz Muhajirin dan Ansar ini terdapat di dalam Al-Quran tidak? Terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dan juga memuji mereka. Namun
ketika kemudian kullu wahidin minhum da'a qaumuhu, setiap orang Yahudi, orang Muhajirin ini memanggil kaumnya, Muhajirin yang Ansar juga memanggil kaumnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan tersebut, yang mereka saling berbangga-bangga dengan kabilahnya, dengan sukunya, dengan bangsanya, dengan kelompoknya, padahal ada di dalam syariat nama tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abida'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Apakah masih ada panggilan-panggilan jahiliyah, ungkapan-ungkapan jahiliyah padahal aku berada di tengah-tengah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'ha fa innaha muntinah. Tinggalkan ucapan-ucapan jahiliyah tersebut, sungguh dia adalah perkara yang busuk. Padahal para jemaah perhatikan, Ansar, Muhajirin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya yang disebutkan oleh Syekh di sini? Apalagi yang enggak ada dalil, enggak ada apa sama sekali dalilnya. Seperti berbangga dengan partai misalnya. Enggak pantas berbangga-bangga menaruh loyalitas di dalam kelompoknya yang enggak ada nama syar'inya, enggak ada. Ya, kelompok apa saja itu secara umum, kelompok apa, mungkin Bikers dan yang semisalnya, ataupun hanya menjadikan tolak ukur kebenaran dengan kelompoknya, yayasannya misalnya. Pokoknya yayasan yang lain salah, ini yayasan itu yang benar misalnya. Pokoknya partai, sebagai partai juga demikian ya. Kalau bukan partainya yang ngomong, pasti salah, meskipun orang soleh yang ngomong dalam luar partai tersebut. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan diantara perkara-perkara jahiliyah, ungkapan-ungkapan jahiliyah, bangga-bangga dengan kelompoknya, ini masih banyak diantara diantara kita semuanya. Ya'tani al-i'tiza bil qabilah, yakni al-i'tiza bil qabilah, dia mengagung-agungkan qabilahnya, ya Muhajirin dan Ansar. Li'annal mu'minina kulluhum ikhwatun. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengungkapkan perkara tersebut? Karena kalau sudah masuk ke dalam agama Islam, tidak ada lagi perbedaan antara suku-suku, antara bangsa-bangsa, semua bersaudara meskipun beda negara, beda bangsa, beda warna kulit, beda adat, semuanya bersaudara. Ya. Oleh karena sangat miris kalau kita dapati sebagian orang yang mungkin sinis dengan orang Cina misalnya. Ya. Karena orang Cina juga ada yang Muslim. Ya. Jangan sampai kita jadikan karena dia bukan orang Indonesia, kemudian kita cela dia misalnya. Oh, saya Indonesia yang pasti benar misalnya. Atau dengan negara yang lain misalkan. Pernah nggak mendapati orang semacam ini? Pokoknya dia nggak pandang agama, yang penting dia bukan orang Islam, bukan pribumi lah istilahnya kalau bahasa kita. Selain pribumi maka bukan saudara kita, maka ini tidak benar. Yang benar adalah apa? Semua kaum muslimin dimanapun saja dia berada, kulit warna kulitnya hitam ataukah putih ataukah sawo matang, semuanya adalah saudara kita semuanya. La farqa baina ansari wa muhajirin. Tidak ada beda antara orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Wala baina qabilati kadza wa kadza. Tidak pula juga ada bedanya antara kabilah ini dan kabilah itu, suku ini dan suku itu, enggak ada bedanya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hum ikhwatun fil iman. Semua mereka adalah saudara kita di dalam keimanan. Saudara muslim kita semuanya, yang wajib kita cintai mereka. Wajib kita cintai mereka karena dia adalah seorang muslim, apapun kabilahnya. Hum ikhwatun fil iman kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Itulah perumpamaan seorang muslim. Ya. Kalau yang namanya satu jasad, kalau ada bagian jasadnya yang sakit, maka seluruh tubuhnya ikut sakit. Kalau ada saudara kita misalkan
sedang tertimpa musibah, kita harus ada empati. Kita harus ada merasa kita juga merasa musibah tersebut. Di antara caranya adalah mungkin kita bantu sesuai dengan kemampuan kita, atau minimal kita doakan kebaikan untuk mereka. Karena kita merasa bahwasanya kita juga harus merasa mendapatkan musibah tersebut. Sebagaimana kalau tangan kita misalkan tergores atau kecelakaan, la qadarullah, maka seluruh tubuh kita akan merasakan sakit tersebut. Inilah sifat seorang muslim, sifat seorang mukmin. Yashuddu ba'duha wal bunyan yashuddu ba'duha ba'dha. Juga seperti bangunan. Seorang muslim itu seperti bangunan yang saling menguatkan saat sebagian di antara sebagian yang lain. Coba bayangkan kalau ada bangunan, misalkan tiangnya masa bodoh, kata tiang, saya akan pergi aja dari bangunan ini, ya hancur nanti bangunan tersebut. Ya, apalagi pondasinya. Maka seorang muslim juga demikian, harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nggak boleh saling merendahkan, nggak boleh saling mencemooh, nggak boleh saling melakukan hal-hal yang tidak benar kepada saudara kita tersebut, meskipun kita ada masalah dengan dia. Harus kita ucapkan dengan ucapan yang bagus. Karena itu adalah saudara kita saling menguatkan. Wa hadzal wajib ala al-muslimin. Ini adalah kewajiban kepada kaum muslimin semuanya, annahum la yumayyizuna baina arabi wa ajami wa aswad wa abyad illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan bukan orang Arab, antara orang Ajam, atau antara yang kulit hitam dan yang kulit putih, kecuali dengan takwa. Ini yang membedakan kita semuanya. Semakin tinggi takwa seorang, dia semakin mulia. Ya, nggak pandang dia apakah orang Arab ataupun bukan orang Arab. Orang Arab yang pertama kali dijebloskan ke dalam neraka juga banyak, diantaranya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya. Orang yang jauh dari Ethiopia, dari yang sangat jauh seperti Bilal bin Rabah, masuk ke dalam surga. Apa yang membedakannya? Takwa, keimanan. Ya. Begitu pula kita harus berlomba-lomba di dalam meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pandang apakah ada orang Bekasi atau ada orang Jakarta atau ada di luar Jawa misalkan, tidak ada beda kecuali dengan ketakwaan, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian, bukan yang paling kaya, bukan yang paling misalkan paling tinggi jabatannya atau paling tinggi status sosialnya, bukan, tapi yang paling bertakwa. Inilah diantara kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi diletakkan kemuliaan tersebut pada suatu tempat yang semua orang mampu menggapainya, tanpa harus mengeluarkan biaya, tanpa harus dia nanti ditimbang apakah dia lebih kaya atau tidak, atau rakyat biasa, atau dia seorang bangsawan ataupun yang semisalnya. Ini diantara kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah apabila terjadi perselisihan antara saudara-saudara kalian. Fal-i'tiza' bil ansab wal-i'tiza' bil qabail min umuril jahiliyah. Berbangga-bangga dengan nasab dan berbangga-bangga dengan qabilah, ini diantara perkara-perkara jahiliyah. Ya, ini sudah mulai menyebutkan udah mengerucut Syekh di dalam menjelaskan muqaddimahnya sebagai pengantar agar kita nanti memahami perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau juga mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Mata mitatan jahiliyah. Siapa saja yang mati kemudian dia tidak berbaiat di
maksudnya dia tidak berbaiat, maka dia mati sebagaimana matinya bangkai jahiliyah. Ya. Maka ini perkara yang berat para jamaah. Orang-orang yang enggak punya pemimpin, istilahnya enggak punya baiat kepada seorang pemimpin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah, enggak punya pemimpin. Lianna ahlal jahiliyati hum ahlul fawdha. Ini juga diantara kebiasaan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu mereka adalah ahlinya kekacauan. Orang-orang yang suka buat onar. Orang-orang jahiliyah itu ada pemimpinnya direcokin. Pemimpin yang sah direcokin, pengen diturunin. Ini diantara diantara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Alladzina la yakhda'una lisultan wala li amir. Orang-orang jahiliyah ini adalah orang-orang yang tidak pernah mau tunduk, tidak pernah mau patuh kepada pemimpinnya. Disuruh apa enggak mau, disuruh apa enggak mau, padahal enggak bertentangan dengan syariat. Makanya di antara syarat kita mengikuti perintah pemimpin itu adalah harus tidak bertentangan dengan syariat. Banyak enggak perkara yang kita enggak lakukan padahal enggak bertentangan dengan syariat? Para jamaah, banyak. Ini semuanya punya SIM di sini? Nah, yang udah dewasa semuanya punya SIM kan? Punya, alhamdulillah, masyaallah. Salafi harus taat sama pemerintah. Baik, alhamdulillah. Gak usah kita sebutkan ya, tapi kayaknya nggak ada di sini orangnya taat sama pemerintah. Ya. Nggak boleh kita ikuti perkara-perkara jahiliyah. Hadhi halul jahiliyah, ini adalah kondisi orang-orang jahiliyah. Jadi tadi sudah disebutkan beberapa di antara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Apa saja tadi? Pertama, tabarruj. Ya. Tabarruj, bersolek di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Kemudian yang kedua kesombongan atau berbangga-bangga dengan kelompoknya, dengan kabilahnya. Kemudian yang ketiga, suka berbuat keonaran. Kemudian dia nggak mau berbaiat kepada pemimpin pemerintah. Kemudian dia nggak mau taat atau tunduk atau patuh kepada pemerintah. Falhasil, kata beliau, anna umur al-jahiliyati kulluha mazmumatun. Semua perkara-perkara jahiliyah itu adalah tercela semuanya. Apa-apa yang dinisbatkan oleh Allah ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua perkara tersebut adalah perkara yang tercela. Wa nuhina 'anil tashabbuh bi ahli al-jahiliyah fi kulli umur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dilarang untuk bertasyabbuh, untuk menyerupai, untuk mengikuti semua perkara-perkara jahiliyah di dalam semua perkara. Di dalam kebiasaan adat, kemudian di dalam apalagi dalam masalah agama. Ya, dalam masalah agama juga kita pasti dilarang untuk mengikuti mereka semuanya. Wal jahiliyatu intahat bi bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara-perkara jahiliyah itu sudah selesai. Udah enggak ada lagi perkara-perkara jahiliyah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'da bi'tsatihi zalatil jahiliyatu al-'ammah. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, semuanya enggak ada lagi perkara-perkara jahiliyah yang secara umum. Maksud Syekh di sini. Ya, jadi bukan perkara semuanya. Waja'al ilmu wal iman. Kemudian datanglah ilmu dan keimanan. Wa nazalal Qur'an was sunnah, turun Al-Qur'an dan sunnah. Wa intasharul ilmu wa zalul jahl. Kemudian tersebarlah ilmu, kemudian juga tumbanglah atau hilanglah kejahilan. Wa madamal Qur'an mawjudan was sunnatun nabawiyyatu mawjudah.
selama Al-Quran itu ada dan selama sunnah Nabi itu ada, wa kalamu ahlil ilmi mawjudan, dan selama ucapan-ucapan petuah-petuah ahli ilmu itu ada, fa innahu la jahiliyata hinaidin, maka enggak ada lagi perkara-perkara jahiliyah selama apa tadi? 3 perkara. Selama Al-Quran masih ada, selama sunnah masih ada, dan selama ada ahli ilmu yang memberikan nasihat, memberikan nahi mungkar, menjelaskan perkara yang jahiliyah itu ini, yang enggak jahiliyah itu seperti ini, maka tidak ada perkara-perkara jahiliyah. A'ni al-jahiliyah al-ammah, maksud beliau perkara jahiliyah secara umum. Amma annahu yabqa ba'dul jahiliyati fi ba'din nas, adapun kalau seandainya ada perkara-perkara jahiliyah di sebagian orang, au fi ba'dil qabail, atau di sebagian kabilah, au fi ba'dil buldan, atau di sebagian negara, fal jahiliyatul juz'iyyatu takunu mawjudah, masih ada perkara-perkara jahiliyah tersebut. Tapi secara umum udah enggak ada. Kenapa? Karena sudah dijelaskan yang jahiliyah itu ini, perkara jahiliyah itu seperti ini dan seperti itu. Tugas kita hanya apa? Menyelisihi perkara-perkara jahiliyah tersebut, karena sudah terang benderang. Tidak ada lagi yang apa? Yang samar-samar di dalam agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Taraktukum fi mahajjatil bayda, lailuha kanahariha." Ya, aku tinggalkan kalian pada suasana yang sangat terang benderang. Yang haram itu sudah jelas, yang halal itu jelas. Lailuha kanahariha, malam harinya itu seperti siang hari. Maksudnya apa? Tidak ada kegelapan. Ya. Al-halalu bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tinggal kita belajar, mempelajari agama kita, dan kita tinggalkan perkara-perkara jahiliyah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita break sejenak dan mendengarkan adzan Isya. Fadhal. Tempatnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit untuk tambahan penjelasan. Apabila ada pertanyaan boleh ditulis ya, Pak ya, untuk mempersingkat waktu. Biar nanti kalau ada yang nggak bisa dijawab nggak dibaca. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, walihada lamma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yu'ayyiru akhahu biqaulihi ya ibn as-sauda. Oleh karenanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang yang mencela saudaranya dengan mengatakan ya ibn as-sauda, wahai anaknya orang yang hitam. Ini termasuk celaan apa enggak Pak Jemaah? Celaan. Mencela seseorang dengan apa? Dengan keturunannya. Sering enggak kita dengar orang-orang yang mencela seseorang dengan keturunannya? Sering. Apa contohnya? Kadrun. Nah, sering dengan kata kadrun gitu. Apa artinya kadrun? Kadal gurun. Tapi maksudnya apa? Dia mencela orang-orang Arab. Ya. Padahal asal agama kita adalah dari mana? Dari Arab. Ya, mungkin ada sebagian kita, bahkan kita semuanya adalah keturunan orang Arab mungkin ya, kita nggak tahu. Ya. Yang jelas perkara-perkara semacam itu adalah perkara-perkara yang tercela. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, "A'ayyartahu bi ummih,
innaka mru'un fika jahiliyah. Apakah engkau mencela orang tersebut dengan ibunya yang melahirkan dia? Di dalam dirimu ada perkara-perkara apa? Jahiliyah. Nah, ini juga adalah di antara sifat-sifatnya orang-orang jahiliyah, suka mencela nasab. Ya, apapun nasabnya. Mungkin dia mengatakan apa misalkan? Apa misalkan terjemah pencela nasab? Apa hidungnya pesek? Kalau itu mencela fisik, itu juga nggak boleh. Menasab juga nggak boleh, fisik juga boleh. Kecuali kalau ada kebutuhan. Misalkan saya kemarin ketemu dengan Muhammad, katanya. Muhammad yang mana? Oh, Muhammad yang hidungnya pesek misalkan. Nah, beda itu kan. Tergantung kondisi atau niat orang tersebut. Ada juga orang, bahkan para ulama ada yang terkenal dengan cacat mereka. Ada yang terkenal dengan pincang misalkan. Kalau menyebut nama si fulan enggak tahu. Kalau disebut fulan yang pincang maka dia tahu. Makanya beda kondisi, ya kan. Adapun mencela nasab, mencela dari fisik, maka ini adalah termasuk perkara-perkara jahiliyah. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini perlu dicatat para jemaah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un fi ummati min umuril jahiliyati la yatrukunahun. Ada 4 perkara yang masih ada di dalam umatku, di antara perkara-perkara jahiliyah yang belum ditinggalkan, yang masih banyak orang melakukannya di antara umat-umat Islam, umat kita, saudara-saudara kita. Apa di antaranya? At-ta'nu fil ansab, mencela nasab yang pertama, dan ini banyak. Ya, baik di keseharian, naudzubillah, yaitu di media-media, banyak orang-orang mencela nasab. Ya, sampai uyut-uyutnya diungkit-ungkit, orang sudah meninggal, ya, disebut-sebut, dicela dan semisalnya. Kemudian yang kedua, wal fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan nenek moyang. Bapakku itu loh begini, nenek moyangku loh itu begini, aku loh nih anaknya kiai misalkan, bangga dengan nasabnya. Padahal nasab itu enggak bermanfaat kecuali dengan amal saleh. Enggak ada arti seorang misalkan keturunan Nabi atau keluarga Nabi, tapi dia enggak beriman, enggak saleh, enggak ada arti. Contohnya siapa? Tadi kita sebutkan Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa yang enggak tahu Abu Jahal, Abu Lahab? Siapa yang lebih dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi keturunan? Kalau kita jauh sekali, berapa? Mungkin mungkin dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan tetapi tidak bermanfaat karena dia tidak beriman. Begitu pula anak-anaknya para nabi, misalkan seperti anaknya siapa? Nabi Nuh. Ya, anaknya Nabi disuruh naik kapal nggak mau. Ya. Dia pergi, katanya mau pergi kemana? Ke gunung, tenggelam juga dia. Atau berbangga, oh saya istrinya ustaz misalkan. Istrinya Nabi ada yang masuk neraka. Jangankan istrinya apa? Ustaz. Siapa istrinya Nabi yang masuk neraka? Istrinya Nabi Lut. Dan Nabi siapa? Wallahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Siapa yang lebih dekat lagi dengan Nabi kan? Kalau kita masih jauh. Ustadz itu masih sangat jauh dengan level Nabi. Istrinya Nabi aja masuk neraka, apalagi istrinya Ustadz. Percuma istrinya Ustadz tapi dia enggak solehah atau enggak mau nurut sama perkataan suaminya, kan? Suami dulu begini dinasehati, suruh tutup aurat, enggak mau tutup aurat. Suruh rajin sholat, enggak mau sholat. Ada enggak istri Ustadz yang kayak gini? Ya mungkin ada, tapi anak yang tahu. Ya. Intinya apa? Enggak ada manfaatnya keturunan kecuali dengan amal saleh kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, kepada Fatimah,
Ya, wahai Fatimah, salini ma syi'ti. Wahai Fatimah, minta aku dalam urusan dunia ini, minta apa saja yang kau mau. Kalau nanti di akhirat aku nggak bisa berbuat apa-apa. Fatimah yang sumber dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai yang ada saat ini. Fatimah radhiyallahu taala anha. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara perkara-perkara jahiliyah yang ada di umat Islam yang masih belum bisa ditinggalkan adalah wan nihayatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Ya, menangis berbeda dengan meratapi. Nangis boleh-boleh saja. Bahkan Nabi SAW ketika meninggal anak Ibrahim nangis, mengeluarkan air mata, sedih. Berbeda dengan apa? Meratapi. Apa kalau meratapi itu? Ya sampai ngamuk-ngamuk, ya sampai bahkan tampar-tampar pipi, sampai merobek-robek baju, bahkan sampai ada yang pingsan. Ya, meratapi. Sampai yang mungkin mengoyak-ngoyak rambutnya dan semisalnya. Ya bagaimana seperti perbuatan-perbuatan orang-orang yang meratapi mayit tentunya, ya kan? Berbeda dengan, sekali lagi, berbeda dengan sedih ataupun menangis boleh. Seorang suami meninggal istrinya sedih, ya. Seorang istri meninggal suaminya juga bersedih, meninggal anak-anaknya juga bersedih. Bersedih tentunya apa? Kata Nabi SAW, sungguh mata itu bersedih dengan apa? Mengeluarkan air. Akhirnya berbeda. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita tidak melakukannya. Kemudian yang keempat, di antara perkara-perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian umat Islam adalah wal istisqa bin nujum, minta hujan kepada bintang-bintang. Ya. Al-istisqa saja boleh, ya, sholat istisqa. Tapi kalau sudah mintanya kepada selain Allah, maka ini termasuk perkara-perkara jahiliyah yang masih dilakukan sebagian umat Islam sampai sekarang ini. Makanya dari dicatat tadi ada 4. Ya, apa saja tadi Mas? Di antara perkara-perkara jahiliyah dibaca? Yang celah nasab, bangga dengan nenek moyang, meratapi mayit, minta hujan kepada bintang-bintang, termasuk menahan hujan dengan apa? Orang-orang. Apa itu? Tolong hujan. Ini sering apa disebutkan menahan kencingnya aja nggak bisa, gimana menahan hujan, ya kan? Itu adalah apa? Ternyata dengan canggih zaman sekarang ketahuan bohongnya. Ternyata orang ini ngecek BMKG dulu, ya, baru jadi pawang hujan. Kalau masih memungkinkan nggak turun hujan, diambil joknya. Tapi kadang apes juga, udah diambil hujan juga, ya kan? Itulah makanya kalau kita berpikir, maka kita nggak akan melakukan hal tersebut. Kemudian kata Syekh, fadalla ala annahu tabqa asya' min umuril jahiliyah fi ba'dhin nas. Maka ini menunjukkan bahwasanya masih ada perkara-perkara jahiliyah itu di sebagian manusia. Jadi menunjukkan pada hadis yang sudah kita bacakan tadi, wahiyya madmumatun, dan semua itu tercela. Semua perkara-perkara jahiliyah adalah tercela, lakinnahu la yakfur. Namun orang yang melakukan hal tersebut enggak sampai ke derajat kekufuran, belum kufur, ya. Hanya saja dia berdosa. Lakin al-jahiliyata al-ammata zalat walhamdulillah walillahil hamd. Akan tapi perkara-perkara jahiliyah secara umum sudah enggak ada lagi, karena sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang lain. Mungkin pertemuan yang akan datang mukadimahnya selesai. Jika ada pertanyaan dipersilakan ditulis ya Pak. Kalau nggak tulis nggak dijawab pertanyaan. Nggak ada? Baik.
Sudah jelas? Jelas. Besok ditanya nggak bisa. Rangkuman. Ditulis saja Pak ya. Nah ini pertanyaannya berkaitan dengan tema. Bismillah. Afwan Ustaz, terkait baiat, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatal jahiliyah. Untuk zaman sekarang, kepada siapa kita berbaiat? Apakah kalau kita mati dalam keadaan jahiliyah? Kepada Pak Jokowi. Indonesia itu pimpinannya siapa? Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu sudah kita berbaiat, meskipun kita nggak langsung salam, sudah berbaiat. Yang melepaskan baiatnya ini yang nanti mati dalam keadaan jahiliyah itu maksudnya. Pokoknya saya nggak nganggap Pak Jokowi ini, misalkan, bukan ucapan saya, misalkan ada yang mengatakan, oh Pak Jokowi ini bukan pimpinan saya, kita belum ada pemimpin, misalkan masih nunggu pemimpin yang belum muncul, Dajjal misalkan yang ditunggu, ya kan? Ini yang dimaksud apa? Enggak ada pemimpinnya. Kalau dia mati ya Pak, mati dalam keadaan mati jahiliyah. Antum merasa enggak pemimpinnya Pak Jokowi, para jemaah? Antum nganggep enggak sih? Harus nganggep para jemaah, harus kita hormati, harus kita taati. Pemimpin kita di Indonesia adalah siapa? Bapak Insinyur Haji Joko Widodo hafizahullah ta'ala. Kadang di media sosial itu lucu, kok antum doakan hafizahullah katanya. Ya apa artinya hafizahullah? Artinya adalah semoga Allah menjaganya. Salah doa tersebut kan enggak salah. Kita doakan yang terbaik. Bahkan Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan, "Law anna li da'watun mustajabatun ma sallatu illa li ulatil umur." Kalau seandainya aku punya satu doa yang aku yakin pasti diijabat, pasti dikabulkan, pasti aku akan doakan kepada pemimpin tersebut, kepada presiden atau yang semisal. Kenapa? Karena baiknya pemimpin itu baik juga untuk rakyat. Kalau kita doakan diri kita sendiri, paling buat diri kita atau keluarga kita. Kalau pemimpin, maka kita harus banyak-banyak mendoakan para pemimpin kita, baik itu skala kecil ataupun skala besar. Maka itu yang dimaksud ya. Akhir bertanya, Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, di Indonesia ini banyak yang ngaku keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya? Itu boleh-boleh saja ngaku ya. Kita aja ngaku keturunan Nabi Adam, kan? Atau minimal keturunan Nabi Nuh. Ya, karena yang masih ada zaman sekarang keturunan Nabi Nuh. Maka disebut Nabi Nuh adalah bapak manusia yang kedua. Boleh saja ngaku keturunan Nabi, tapi tadi kita sampaikan nggak ada manfaatnya kalau nggak dibarengi dengan keimanan dan amal saleh. Dan apa yang perlu dibanggakan? Misalkan ngaku keturunan Nabi, tapi amalannya nggak sesuai dengan Nabi. Misalkan ngaku keturunan Nabi, tapi malah menentang ajaran kakek moyangnya. Misalkan apa yang perlu dibanggakan? Lebih baik bukan keturunan Nabi misalkan, tapi dia seorang ulama misalkan, seorang yang ahli ilmu berdakwah, walaupun bukan keturunan Nabi, karena nggak semuanya keturunan Nabi yang masuk ke dalam surga. Semua masuk ke dalam semua yang bertakwa. Tadi kita sampaikan patokannya adalah takwa, bukan keturunan siapa atau bukan dari kabilah mana. Boleh-boleh saja. Bahkan kalau mengaku keturunan Nabi, ya harus konsekuensinya banyak. Jadi antaranya nggak boleh makan zakat misalkan. Ya, itu diantaranya. Tapi sekali lagi, bagaimana hukumnya ya boleh-boleh saja mengaku keturunan Nabi, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia bohong, ya nanti urusannya dengan Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nggak ada sesuatu yang spesial gitu. Ngaku keturunan Nabi terus kita mau ngapain? Misalkan ada di depan kita keturunan Nabi, kita mau ngapain? Ya kita harus hormati. Misalkan kalau dia benar-benar kita berikan haknya sebagai keturunan Nabi Ahlul Bait, misalkan itu sebagaimana kita lakukan kepada sesama Muslim. Benar nggak? Benar yang mana? Ya benar. Baik. Ada lagi yang terakhir sebelum kita tutup. Allah Ta'ala. Ya kayaknya cukup ya Pak ya. Baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga bisa halaqah kita ini bisa menjadi tempat timbangan amal kita kelak di akhirat dan bisa membawa keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bila ada yang benar maka itu dari Allah, bila ada masalah maka itu dari kekurangan anak pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebaskan dari kekurangan dan kesalahan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum